Salam, selamat sore saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya pada sore hari ini Tuhan melindungi kita senantiasa. Namun firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25a, berkata demikian, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Oleh sebab itu, mari kita mengikuti ibadah bersama-sama di Gereja Kristen Tabernakel Purnogoro, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya percikan darah. Jasanya percikan darahmu, bagiku hancurkan daging dan semua dosaku. Kini tiada lagi yang aku banggakan, semuanya telah sirna, ku bakar di mesbahmu. Ku berjanji sehidup dan semati untuk mencapai cita-cita surgawi, bersama Dikau dalam kemuliaan. Jasanya percikan darah, jasanya percikan darahmu, bagiku hancurkan daging dan semua dosaku. Kini tiada lagi yang aku banggakan, semuanya telah sirna, ku bakar di mesbahmu. Ku berjanji sehidup dan semati untuk mencapai cita-cita surgawi, bersama Dikau dalam kemuliaan. Amen. Oh Tuhan, kini kuserahkan hidupku, jadikan aku kudus bagai persucian-Mu. Ku puji Kau, ku sanjung dalam senang, katakan kemuliaan bagimu. Ku rasakan hidup yang berlimpahan, ku sembah Dikau, selalu sembah Dikau, ku sembah Dikau selamanya. Akan berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, atas pengorbananmu di Bukit Joljokan. Darahmu tercurah di atas kayu salib yang kasar. Engkau merelakan kedua tanganmu terpaku, karena Engkau mengasihi kami manusia yang berdosa ini. Kedua kakimu Engkau relakan terpaku, tubuhmu dicambuk penuh cambukan. Engkau diremukkan karena kejahatan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Kami saat ini menghadap di hadapan-Mu bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu dari Sabang sampai Merauke saat ini. Kami mengetuk pintu kemurahan-Mu.
Kami mengulurkan tangan Tuhan, menurunkan perlindungan bagi kami, bagi keluarga kami, putra putri kami, bahkan cucu menantu buyut, dimanapun mereka berada. Engkau yang sanggup melindungi kami dari wabah virus corona maupun segala kuasa maut yang tidak menerkam orang-orang percaya. Namun kuasa darah Yesus Kristus, darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, lepaskan kami dari segala intimidasi kuasa iblis dan konspirasi. Dalam nama Yesus Kristus, segala kuasa iblis dan konspirasinya, roh kebimbangan, roh kecemasan, roh ketakutan, segala roh sakit penyakit, dalam nama Yesus Kristus, keluar, tinggalkan tubuh Jeroboam, tinggalkan keluarga anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dimanapun anak-anak berada saat ini, dari Sabang sampai Merauke, lawan kamu terjadi atas mereka, keluarga mereka, putra putri mereka, anak cucu, menantu, buyut mereka, selamat oleh Tuhan, melindungi oleh Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ini, ibadah ini, dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Engkau hadir, Tuhan. Kami percaya, di mana 2-3 orang berkumpul menyebut nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau Maha Kuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Dasarnya berjikalau bagiku, hancurkan kaki dan semua dosaku. Kini tiada lagi yang aku banggakan. Kurio sakila mayo, kurio sakila mayo, kapina tomir. Berjanji sehidup dan semati untuk mencapai cita-cita surgawi bersama Engkau dalam kabut. Katakan dahsyat yang tercikan darah. Dahsyatnya bercikan darah bagiku, hancurkan kaki dan semua dosaku. Kini tiada lagi yang aku banggakan. Semua kata silam ku pakai di mesbah. Ku berjanji sehidup dan semati untuk mencapai cita-cita surgawi bersama kita dalam kabut. Glory, haleluya. Oh Tuhan, ku
Sukacita surga bersama kita dalam kemuliaan. Oh Tuhan, kusadarkan hidupku, jadikan aku tulus badai kasih-Mu. Jika aku selalu dalam serah pada kemuliaan, ku rasakan Maha suci, Maha suci, Maha suci Engkau Tuhan, pencipta alam semesta, segala yang bernapas di dalam kuasa-Mu, segala keagungan, segala kejayaan, segala kehormatan bagi-Mu, Bapa yang kekal, Raja dari sejahtera. Kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terhalang oleh jarak, oleh jauhnya jarak satu sama lain. Umat-umat-Mu dari Sabang sampai Merauke, biarlah Santa Kira, Kurolah segala sambil menghadap kepadamu, sambil kami menghadap kepadamu ya Tuhan. Biarlah Santa Kira, mohon uluran tangan Tuhan, mohon uluran tangan Tuhan yang Maha Kuasa untuk keluarga anak-anak-Mu. Tuhan lawat saat ini, Tuhan lawat saat ini oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah. Segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus. Segala sakit penyakit sembuh sehat, segar bugar untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saat ini Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi setiap pribadi. Roh penolong, roh penghibur, roh juru pendidik, mendidik dalam segala sesuatu. Roh Kudus juga mengingatkan kebenaran kepada dalam hidup kami. Roh yang maha besar, roh yang maha kekal, hadirlah Engkau dalam setiap pribadi
dari anak-anak kecil sampai yang dewasa, hamba memohon saat ini, Engkau turunkan roh-Mu saat ini dalam nama Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, ampuni dosa-dosa kami. Saat ini layakkan kami bersama-sama akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berbicara Engkau ya Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu. Bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir memenuhi tubuh jiwa roh hamba-Mu. Berbicara Engkau kepada setiap pribadi. Lawatlah setiap keluarga anak-Mu, lawatlah setiap pribadi ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Di dalam sangkana ya Allah, sakit ini Allah berkatakan ya Allah, dia sakit ini Allah berkatakan ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berseru kepada-Mu. Kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir dalam kehidupan putra putri kami, cucu menantu buyut kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka, pertolongan Tuhan turun saat ini atas kehidupan mereka. Kalau penghambat berkat-berkat dari Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan singkirkan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya bawakan, kuasa salib Kristus memberi pengharapan hidup kekal. Kuasa salib Kristus memberi pengharapan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Jadi hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 19. Eliana akan membacakan. Ibrani pasal 10 ayat 19 mulai. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, sampai di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Siapakah ini orang-orang yang mengatakan sekarang oleh darah Yesus Kristus kita penuh keberanian menghampiri tahta Allah, masuk ke ruang kudus? Siapakah orang-orang ini? Kalau saudara mengingat firman Tuhan ibadah pelita mas minggu yang lalu, yaitu 1 Korintus pasal 1 ayat 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib
merupakan kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi bagi kita yang percaya, pemberitaan salib, pemberitaan kuasa darah Yesus Kristus itu adalah kekuatan Allah yang maha tinggi yang tercurah untuk umat manusia. Yang pertama, kuasa darah Yesus Kristus itu untuk melepaskan umat manusia. Satu yang dipilih, orang yang bodoh, dinilai oleh dunia itu bodoh, tidak memiliki hikmat, tidak memiliki pengertian. Kalau bodoh, hidupnya tidak ada pengharapan mengenai masa depannya. Tetapi karena darah Yesus Kristus telah memilih mereka dari kebodohan, diberikan pengertian. Di dalam Yesus Kristus itu ada jalan pertolongan, ada hidup kekal di dalam kerajaan surga. Jadi yang bodoh itu diberikan suatu pengertian, jalan keselamatan, jalan pengampunan dosa. Lantas berikutnya, yang lemah, yang tidak berdaya, dipilih Tuhan. Itu ayat 28. Dipilih oleh Tuhan. Itu ayat 27, 28. Yang lemah dipilih supaya menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Berikutnya, yang tidak terpandang. Berikutnya, yang hina. Berikutnya lagi, yang tidak berarti, dipilih Tuhan, dijadikan hidupnya itu berarti. Amin. Amin. Yang lemah, yang tidak berdaya, dipilih Tuhan, dijadikan kuat. Kuat rohaninya, kuat imannya, tidak gampang ngokro, tidak gampang putus asa. Jadi yang kuat imannya, yang teguh, yang tidak berarti. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, hidup kita dijadikan berarti. Amin. Jadi semuanya yang ada di dalam Yesus Kristus itu adalah orang-orang pilihan. Amin, saudara, dipilih Tuhan. Jadi dipilih Tuhan. Yang tidak punya pengharapan akhirnya punya pengharapan. Yang tadinya takut untuk datang kepada Tuhan, yang tadinya tidak bisa berdoa, sekarang kita kembali lagi dalam bacaan ini, 1 Korintus pasal 1 ayat 29. Mengapa? Supaya jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau saudara bisa, kalau saudara diberikan hikmat, kepintaran, itu anugerah Tuhan. Amin. Diberikan kepintaran, kecerdasan, itu anugerah Tuhan. Hendaklah itu semua untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke ya. Jadi dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 tadi mengatakan, oleh kuasa darah Yesus Kristus sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Penuh keberanian, tidak ragu lagi. Jadi ini kata-kata penuh keberanian. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat kita ini berani?
dosa-dosa kita sudah diampuni. Kapan kita tahu kalau dosa-dosa kita sudah diampuni? 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ini merupakan pegangan yang kita dengarkan selama ini, supaya orang-orang Kristen ini tidak stres kalau sudah berbuat dosa terus ogah-ogahan untuk datang kepada Tuhan, ibadah, malas-malasan dan sebagainya. Kita perhatikan ayat ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Tahunya kapan? Kalau kita ini mengaku di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, terbuka di hadapan Tuhan, maka di situ Tuhan mengampuni kita. Allah itu Allah yang setia dan adil. Kalau Dia mengampuni, sudah menghapus, dihapus dosa-dosa itu. Jadi kita perlu keberanian, karena kita sudah diangkat dari keterpurukan hidup kita yang bodoh, yang lemah jadikan kuat, yang tidak terpandang, yang hina, yang tidak berarti, diangkat oleh Kristus. Amin. Saudara percaya diangkat oleh kuasa darah Kristus? Ini harus diyakini. Harus diyakini. Sekarang yang kedua, ini yang ke-1, kita diberikan kuasa penuh, keberanian datang ke tempat kudus, datang kepada Tuhan. Jangan ragu. Sekarang ayat yang ke-20, Ibrani pasal 10 ayat 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, sampai situ dulu. Ini yang kedua. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Jadi jalannya itu jalan baru ditambah hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dengan kita menerima kuasa darah Yesus Kristus, kita dibukakan jalan yang baru. Jalan yang baru itu yang mana? Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus pada murid-muridnya. Jadi Dia katakan, akulah jalan. Jalan pengampunan dosa. Jalan pengampunan dosa. Jalan pertolongan. Di dalam nama Yesus Kristus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus Kristus ada jalan pertolongan. Di dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan. Amin. Amin. Yes. Ini yang berikutnya benar. Kalau perjalanan hidup kita ini mengikuti jalannya Tuhan, hidupnya benar dan hidup itu dipelihara oleh Tuhan. Baik di dunia ini maupun di akhirat, Tuhan menyediakan kerajaan surga. Nah, jalan kebenaran ini dimeteraikan dengan darah Yesus. Dibuka oleh tabir, yaitu dirinya sendiri. Dimeterai dengan darah yang Dia ajarkan. Dimeteraikan dengan darahnya sendiri. Akhirnya jalan ini tidak sembarang jalan, tapi jalan yang nanti ujungnya sampai di surga. Amin.
Jadi percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Nanti hidup di bumi memerlukan pertolongan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Dalam hidup di bumi ini memerlukan perlindungan, Tuhan akan memberikan perlindungan. Jadi ini jalannya jalan yang hidup, memberikan hidup. Asal percaya dengan kuasa dari Yesus Kristus, itu jalan itu semakin diperluas, akan semakin membersihkan hati nurani kita. Nah, kalau masuk hati nurani kita, berarti kita harus mengakui segala dosa-dosa kita. Kapan mengakui dosa? Setiap saat. Manusia tidak lepas dari kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Lebih baik kita banyak mohon ampun pada Tuhan, supaya hati jiwa roh kita dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Amin. Oke. Kita akan perhatikan ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar, kita akan baca supaya lebih jelas. Ibrani pasal 9 ayat 11. Ibrani pasal 9 ayat 11. Oke. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, dia imam besar. Kalau dalam pelayanan tabernakel pada zaman Musa, kalau seorang imam itu datang pada Tuhan, mesti membawa darah anak lembu, darah domba dan sebagainya, untuk mengadakan korban pendamaian, korban pengampunan dosa, korban keselamatan. Tetapi Yesus Kristus masuk ke ruang kudus, ke ruang maha kudus. Dia membawa darahnya sendiri. Dan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Amin. Darah yang maha kudus, darah yang maha sempurna. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita. Menyucikan hati nurani kita, bukan menyucikan hatinya dia, tetapi menyucikan hati manusia yang jahat, hati manusia yang memberontak kebenaran, disucikan oleh darah Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, berita ini saudara terima, sehingga kerajaan surga itu betul-betul disiapkan oleh Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Untuk kita yang percaya, untuk kita yang yakin, dosa-dosa kita telah
cara dibersihkan. Jadi dia berkorban itu untuk kita. Manusia yang bodoh, manusia yang hina, manusia yang lemah, yang tak berarti ini dijadikan berarti oleh darah Yesus Kristus. Lanjut. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Allah Tuhan Yesus Kristus itu hidup, sehingga kita disucikan sehingga bisa beribadah kepada Dia. Terus, karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Ya, kalau kita langsung baca ini ayat 28. Ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Berapa kali dia mati di kayu salib? Satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa manusia. Dia mati di kayu salib menanggung dosa manusia. Kuria sakila mayo. Kuria sakila mayo. Kuria sakila mayo. Dabina omnya. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah, kasihanilah, kasihanilah umat-umatmu ini. Kuria sakila mayo. Kuria sakila mayo. Kuria sakila mayo. Kuasa darah Yesus Kristus yang Maha Suci telah menghapus dosa-dosa kita. Amin. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Di saat Dia nanti datang yang kedua kali, Dia tidak mati dengan salib lagi, tetapi menganugerahkan keselamatan yang abadi bagi kita yang menantikan dengan setia. Amin. Amin. Jadi mengikut Tuhan, hidup dalam kebenaran itu harus setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita harus setia menantikan Dia. Dia datang nanti bertemu dengan saudara. Dia iman besar yang banyak berkorban penuh untuk kita. Kalau saudara baca iman besar yang kita punya, Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Roma pasal 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Amin. Kristus Yesus, Dia itu mati disalibkan, Dia dibangkitkan, Dia menjadi iman besar, malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Dia menjadi pembela bagi kita. Sebab itu, ini yang ketiga. Yang ketiga sekarang, kita harus memiliki iman yang teguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Allah yang turun ke bumi menjadi manusia, menjadi kata-kata menjadi dengan menjelma itu berbeda. Kalau menjadi, proses untuk menjadi manusia itu betul-betul nyata. Tapi kalau menjelma langsung besar. Jadi harus tepat dalam mengartikan kata ini. Sekarang di dalam hal yang ketiga, Ibrani pasal 10 ayat 22. Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh,
Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya. Ini ayat menghendaki kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, ya, tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Jadi ketulusan itu dinilai oleh Tuhan. Tulus, kemurnian hati. Kita saat ini sedang menghadap kepada Tuhan. Kita betul-betul menghadap pada Dia dengan tulus, ikhlas, dan dengan keyakinan iman yang teguh. Sekarang pertanyaannya, iman yang teguh itu yang mana yang diimani supaya kita teguh? Roma 10 ayat 9 sampai yang ke-9. Roma 10 ayat yang ke-9 sampai 10 dulu. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, Mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Jadi percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Orang itu mendapatkan keselamatan. Amin. Dengan hati kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dengan hati kita percaya, mulutnya mengaku. Kita harus teguh. Dia itu Allah yang menjadi manusia. Ya, lagi saya ingatkan, Allah Trinitas, Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Dia sebagai Bapa dari segala ciptaannya. Terus Dia turun ke bumi dalam aktivitasnya untuk menyelamatkan umat manusia sampai mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, hari ketiga Dia bangkit. Telah bangkit, Dia bertemu dengan murid-muridnya berulang kali selama 40 hari. Setelah 40 hari Dia naik ke surga, kembali ke tatanya. Setelah 10 hari Roh Kudus dicurahkan. Sekarang ini zamannya Allah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus itu Allah Trinitas. Ya, Allah Trinitas. Nah, kita yakin akan kekuatan firman dan Roh Kudus ini. Ayat 11 sekarang. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, barang siapa percaya kepada Dia bahwa Yesus itu Tuhan, tidak akan dipermalukan. Perkataannya, sabdanya bisa dipegang, bisa dipercaya. Amin. Amin. Kalau Ibrani pasal 9 ayat 28 tadi katakan, Dia mati sekali menanggung dosa. Sekali. Dia mati di kayu salib hanya satu kali. Kemudian Dia datang kembali ke bumi. Bukan mati di kayu salib lagi, tetapi menganugerahkan keselamatan yang abadi bagi kita yang percaya kepada Dia. Bagi kita yang percaya menantikan kedatangan Dia. Harus setia. Anugerah itu diberikan kepada kita. Oke, saudara harus teguh imannya. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu Ibrani pasal 10 ayat 23.
Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, kita harus memiliki pegangan yang teguh mengenai pengharapan kita kepada Kristus. Karena Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20, ya Pak? Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek sebagai imam besar sampai selama-lamanya. Jadi kita harus memiliki pegangan yang teguh. Pengharapan kita kepada Kristus harus teguh, bahwa Dia itu yang telah menjadi perintis masuk ke tahtanya. Jalan itu diperuntukkan untuk kita. Kalau kita memiliki pengharapan yang teguh, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi kalau saudara yang pernah melihat atau naik kapal, kalau terjadi ombak besar, pasti di situ yang pertama-tama sauh itu dilabuhkan. Tujuannya supaya kapal itu bisa tenang, tidak ke bawah arus. Itu kalau di tengah, supaya tidak karam kemana-mana. Jadi kalau sampai di pinggir, sauh itu juga dilemparkan supaya kapal itu bisa minggir di situ, terus tenang, orang-orang yang di dalamnya bisa turun. Demikian juga pengharapan kita di dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita berharap, kalau kita mengharapkan kuasa, pertolongan, perlindungannya, Dia yang menjadi pembela kita, Dia yang menjadi penolong kita, Dia yang akan menurunkan perlindungan bagi kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 34 katakan, Dia malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Dia menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi pelindung bagi kita dalam masa-masa sukar seperti ini. Masa-masa yang mencemaskan manusia. Kita harus mendekat kepada Tuhan dan menaruh harapan yang fokus kepada Tuhan. Iman kita harus teguh kepada kuasa korban Kristus. Iman kita harus yakin bahwa Yesus Kristus itu mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia mati, dikuburkan, Dia bangkit dari antara mati, dan Dia sekarang menjadi imam besar, selalu memperdamaikan hidup kita dengan Allah yang Maha Kudus. Dia selalu berdoa untuk orang-orang kudusnya. Sekalipun dulu kita tidak berarti, dulu kita orang yang lemah, orang yang hina, orang yang tidak terpandang, orang yang bodoh, tetapi oleh kuasa salib Kristus memberi pengharapan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Amin.
Sebab itu saudaraku, yang kelima, saudara perhatikan baik-baik ayat 24, Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Terus ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. amin. Terima kasih. Jadi ini ayat 24. Kalau kita ini memiliki iman yang teguh, memiliki pengharapan yang teguh bahwa hidup kita akan terselamatkan, akan terlindungi dari segala virus apapun yang akan muncul. Jaga iman, jaga pengharapan, jaga kebersihan. Kalau pemerintah menganjurkan supaya kita mencuci tangan, mencuci kaki, firman Tuhan sudah menganjurkan cuci tangan. Artinya tangan ini berbicara perbuatan-perbuatan kita. Kalau perbuatan-perbuatan kita ada yang salah, cepat dicuci, minta ampun kepada Tuhan. Kaki berbicara perjalanan hidup. Kalau perjalanan hidup kita ini salah, dosa, melanggar firman, cepat minta ampun. Itu secara rohani. Secara jasmani juga demikian. Harus secepatnya cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Kalau dari pepergian jauh, cepat ganti baju dan sebagainya, mandi, keramas dan sebagainya. Memberikan arti hidup ini, saling memperhatikan, saling mengingatkan. Amin. Yang keenam itu adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun sekarang ibadah di tempat masing-masing belum bisa berkumpul, tetapi kalau saudara merenungkan kebesaran Tuhan, kita ini dari Sabang sampai Merauke, kita kumpul bersama-sama. Amin. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan ini. Kita datang kepada Gembala yang maha baik. Ada pujian mengatakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, firman Tuhan itu kita renungkan. Dan kita akan menerima perjamuan suci yang mempersiapkan. Silakan saudara imani, saudara memegang tubuh Tuhan, memegang cawan minum dari tetes-tetes darah Tuhan. Ingat saudara, penyakitmu yang ditanggung, kesengsaraanmu yang dipikul, dosa-dosamu yang dipikul, percayalah, Tuhan penolongmu, Tuhan pembelamu. Berharaplah kepada Dia. Pengharapanku Satu-lamayu Ya Sakana Masih Haleluya Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Tuhan yang santakan Allah Gembala jiwaku yang sungguh Yesus Dia pengharapanku hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja yang mati atas dosa. Dialah Gembala jiwaku yang
yang mati atas coba. Glory haleluya. Dialah kemana jiwaku, Dialah katakanlah ya Yesus Dialah katakanlah ya Yesus harapan jiwaku. Haleluya Tuhan. Lawatlah keluarga anakmu Tuhan. Lawatlah setiap pribadi Tuhan. Lindungi Tuhan. Yesus Dialah mengatakan ayat sakti. Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Setiap pribadi segala kebimbangan, kecemasan, keraguan dan sakit penyakit, kalau nama Yesus Kristus keluar sembuh oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dosa-dosa diampuni. Katakanlah ya Allah, katakanlah Yesus dialah Yesus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah keluarga anakmu Tuhan. Dialah anak-anak dari Sabang sampai Merauke, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, melawat setiap pulau-pulau di Indonesia, sampai Merauke, sampai Jayapura. Lawan yang lama katakan ya kami yang hina, kami yang tak berarti, kami yang lemah, kami yang tak terpandang, kami yang bodoh. Karena kuasa darah Yesus Kristus, kami saat ini berada di hadapan Tuhan. Ampuni dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, pertolongan Tuhan turun, pertolongan Tuhan turun atas rumah tangga anak ini. Biarlah turun, kesembuhan dari Tuhan turun dalam nama Yesus. Gusti mangkat tining kimus. Ya Allah. Haleluya.
berlindung. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera. Bapa, Kau memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh anak-anak-Mu, imam-imam-Mu ini. Dimanapun mereka berada, di berbagai pulau, di berbagai provinsi, di dalam nama Yesus Kristus, dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, dengan kekuatan kuasa urapan Roh Kudus, berkat-berkat surgawi turun saat ini, berkat-berkat surgawi turun saat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Seiring anak-anakmu makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, Engkau menganugerahkan hidup kekal. Engkau menganugerahkan penyertaan perlindungan-Mu dalam setiap pribadi anak-anakmu, dari anak-anak kecil, bahkan anak yang di dalam kandungan, sampai yang dewasa. Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus Kristus sembuh. Yang sakit rohaninya sembuh. Hidup kekal Tuhan anugerahkan. Pengampunan dosa Tuhan turunkan saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ya Allah, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan sambut perjamuan suci. Amin. Silakan perjamuan suci akan dibagikan. Amin. Sudah menerima semuanya? Puji Tuhan, kita akan angkat kebutuhan. Kita dengarkan firman-Nya dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Yes.
Kristus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang menjadi sumber pengharapan kami. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu bersama-sama datang menghadap hadirat Engkau Tuhan. Kami menaikkan puji syukur kehadirat Engkau Tuhan, atas anugerah, atas kasih, atas lawatan-Mu Tuhan dalam ibadah pada kesempatan malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya ini Tuhan, kami merasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau melawat kami, karena kami Tuhan hanya berseru, berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah pujian sembah kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama, kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Tanamkan dalam hati pribadi kami masing-masing, supaya Tuhan kami senantiasa mengingat dan mempribadikan firman-Mu, serta kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang telah berkorban, mati di salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu, dengan kuasa darah-Mu Tuhan, kami telah diampuni segala dosa kami. Kami telah disembuhkan dari segala sakit penyakit kami. Kami telah diangkat dari lumpur dosa untuk kami menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang saat ini ada dalam kerajaan surga, menjadi imam besar bagi kami, menjadi pembela bagi kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sehingga kami memiliki keberanian untuk masuk dalam tempat kudus, karena Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menyucikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan senantiasa kami keyakinan yang teguh, yang kokoh, yang kuat dalam Engkau Tuhan. Karena jaminan hidup kami ada dalam tangan-Mu. Pengharapan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur karena anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa kami dalam hidup bersama umat-Mu, saling menasehati, saling meneguhkan, saling menghormati satu dengan yang lain. Dan kami senantiasa mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan, untuk kami melaksanakan ibadah-ibadah kami. Walaupun Tuhan kami berada di tempat kami masing-masing, Engkau hadir di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu buat tubuh dan darah-Mu yang sudah kami makan, kami minum, menyatu dalam hidup kami, dalam tubuh dan darah kami, dan Engkau menjamin kehidupan kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Semakin Engkau urapi, Engkau pakai dengan kuasa-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami
segala pergumulan umat-umat-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau kirimkan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami umat-umat-Mu, dan Kau kirimkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan untuk melayani kami, untuk berkawal atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan saat ini bangsa negara kami ya Tuhan, yang sedang berjuang untuk melawan virus corona. Tuhan, mohon belas kasih, mohon kemurahan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Berikan kami kekuatan kemampuan untuk menghadapi musibah, bencana, wabah ini Tuhan. Mari Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, tolong umat-umat-Mu, tolong bangsa kami supaya hindar dari wabah ini Tuhan. Tuhan, tolong supaya wabah ini segera berhenti Tuhan, sehingga bangsa kami hidup kembali normal seperti sedia kala, bahkan semakin menata hidup lebih maju untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi seruan doa kami. Kami serahkan semuanya, hidup kami, pergumulan kami, masa depan kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami akan menyerahkan persembahan-persembahan kami di hadapan-Mu. Baik persepuluhan, persembahan untuk pembangunan tempat ibadah, persembahan ucapan syukur, kami aturkan di hadapan Tuhan. Seperti yang Kau janjikan, bahkan membukakan tingkap-tingkap berkat dari langit, dari bangsa-bangsa, dari seberang lautan. Tuhan curahkan dalam setiap perbendaharaan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pekerjaan tangan anak-anak-Mu, Tuhan menyertai, Tuhan membuat berhasil hidup mereka. Setiap rumah tangga, setiap anak-anak sekolah diberkati kepandaian, kecerdasan, hikmat, akal budi. Turunkan rajut alim perlindungan secara khusus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Kita akan memberikan persembahan dan ikan pujian ini pengharapan. Harapanku hanya Yesus saja yang di atas jodohan. Dialah gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas jodohan. Dialah gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dialah gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih rahmat dan anugerah-Mu.
Engkau telah memberkati ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami akan akhiri ibadah ini. Kekuatan kuasa korban Kristus senantiasa menjadi kekuatan kami, menjadi sumber perlindungan dalam kehidupan kami. Karena oleh kuasa darah Yesus Kristus, Roh Kudus yang telah membangkitkan tubuh Kristus dari antara mati, turun dalam kehidupan kami, menghidupkan tubuh jiwa roh kami, menghidupkan ekonomi kami, menghidupkan pekerjaan kami, menghidupkan pengembangan ini. Diberkati oleh Tuhan. Engkau Gembala yang maha baik, Engkau Imam besar yang selalu menjadi pembela bagi kami. Inilah iman kami, inilah pengharapan kami. Setiap saat Engkau penolongku, setiap saat Engkau kekasih jiwaku, setiap saat Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Berkat kekuatan kuasa korban-Mu limpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kakak dalam Tuhan, sekarang menerima berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dicurahkan berkat-berkat yang terbaik tercurah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudariku kekasih dalam Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang terbaik, berkat rohani maupun jasmani, turun dalam kehidupan saudara. Para malaikat badai di balatar surga diutus untuk melindungi setiap perjalanan hidup saudara, melindungi keluarga saudara. Diberkati oleh Tuhan secara melimpah-limpah. Tetaplah tenang, berharap, setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Tuhan senantiasa menyertai, melindungi hidup kita. Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan, menolong kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Saya Pendeta Paulus Wakiman, Wijo Panonton MTH, mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semua sudah mengikuti acara ibadah. Pelita Mas berjalan lancar, diberkati oleh Tuhan. Shalom.